Cause you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bawean Channel, di channel yang menyajikan informasi penting, unik, menarik, bahkan misteri yang ada di Pulau Bawean. Di sini, kalian akan mendapatkan wawasan dan penjelasan mengenai sejarah, wisata, tradisi, budaya, seni, dan masih banyak lagi. Pokoknya, cocok deh untuk kalian yang ingin tahu mengenai Pulau Bawean. Tema kita kali ini adalah 6 ulama besar yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Bawean. Di episode 5, kita akan telah membahas kondisi keagamaan Pulau Bawean yang berisi peran para ulama, kiai, dan wali Allah dalam menyebarkan agama Islam di Bawean. Di video kali ini, kita membahas peranan ulama, yaitu 6 ulama besar yang menjadi pilar agama Islam di Pulau Bawean. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dan informasi-informasi selanjutnya dari channel ini. Jika ada saran atau masukan, kalian langsung saja tulis di kolom komentar di channel ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan share guys. Baiklah, mungkin sudah terlalu lama basa-basinya. Langsung saja kita tonton. 6 ulama besar yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Bawean. 1. Kiai Haji Muhammad Hasan Asy'ari Al-Baweani Al-Pasuruani. Beliau lahir di Bawean pada sekitar tahun 1820 Masehi. Jejak petualangan intelektualnya sampai ke Mesir, Maroko, dan Mekah. Ia seangkatan dengan Syekhona Khalil Bangkalan, Madura. Kitabnya yang terkenal adalah Muntaha Nataij Al-Aqwal yang membahas ilmu falak. Namanya dinisbatkan ke Bawean dan Pasuruan karena beliau menghabiskan waktunya di dua tempat ini. Ketika gerakan Wahabi merajalela di Mekah, beliau pindah ke Mesir dan berguru kepada Syekh Husain Said, Syekh Jamil Jambek, dan Syekh Ahmad Tahir Jalaluddin. Setelah situasi tenang, beliau kembali ke Mekah dan berguru kepada Kiai Haji Nawawi Al-Baweani dan Kiai Haji Ahmad Dahlan Al-Tirmizi. Beliau wafat pada tahun 1921 di Pasuruan. Makamnya berada di belakang Pondok Pesantren Besuk Kejayan, Pasuruan. 2. Kiai Haji Masrabi bin Haji Thoyib. Beliau lahir pada tahun 1874 Masehi di desa Kebun Teluk Dalam, Kecamatan Sangkapura, Bawean. Beliau pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan selama 4 tahun. Beliau juga pernah belajar di Mekah selama 30 tahun. Di sana, dia diajarkan seorang guru yang bernama Kiai Haji Kailubi asal Bawean yang menetap di Mekah. Beliau memiliki sahabat seperti Kiai Haji Mukri Banten, Kiai Haji Zaini Mukmin Palton Probolinggo, Kiai Haji Dofir Bawean, Kiai Haji Abdul Hamid Bawean, dan Kiai Haji Subhan Bawean. Pada tahun 1938, kembali ke Bawean dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat Bawean. Beliau biasa hidup dengan kesederhanaan. Beliau wafat pada tahun 1964 di usia 90 tahun. 3. Kiai Haji Dofir bin Kiai Haji Habib. Beliau lahir sekitar tahun 1885 Masehi di desa Kota Kusuma, Kecamatan Sangkapura, Bawean. Beliau memulai perjalanan keilmuannya kepada Syekhona Khalil Bangkalan dan Kiai Hasim Siwalan Panji Sidoarjo. Selepas itu, beliau melanjutkan ke Mekah selama 10 tahun. Beliau hafal 30 juz Al-Quran. Beliau juga pernah merintis pondok pesantren Al-Quran di Sidayu, Gresik bersama Kiai Haji Munawar pada tahun 1910 Masehi. Belum puas dengan ilmunya, beliau kembali melanjutkan nyantri di pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan yang diasuh Kiai Haji Nawawi. Beliau wafat pada tanggal 19 Agustus 1971 saat mengantar istrinya berangkat haji dari Singapura. 4.
Syekh Zainuddin bin Abdullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1915 Masehi dari pasangan Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Arsyad dan Nyai Haji Fatmah. Beliau belajar di Madrasah Al-Fakriyah dan Madrasah As-Saulathiyah. Guru beliau adalah Syekh Amin Al-Qutbi, Syekh Umar Hamdan Al-Maisuri, Syekh Muhammad Bagir Al-Jugjawi, dan Syekh Muhsin Al-Musawa. Meski tinggal di Mekah, namun ia sering berkunjung ke Pasuruan dan Bawean. Muridnya antara lain Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, Syekh Nabil bin Hisyan Al-Gomri, dan Kiai Haji Abdul Hamid Tobri. 5. Kiai Haji Abdul Hamid Tobri. Beliau lahir di desa Sido Gedung Batu, Kecamatan Sangkapura, Bawean, pada tanggal 20 September 1899 Masehi. Ayahnya bernama Kiai Haji Tobri bin Kiai Haji Nur bin Abdul Muthalib. Ia masih keturunan kerajaan Bone, Sulawesi. Beliau mondok di Pondok Pesantren Wangu, Pasuruan, dan berguru kepada Kiai Haji Hasib, Kiai Haji Saleh, Kiai Haji Abdul Hamid, dan Kiai Haji Muhammad. Pada tahun 1921 sampai 1925, beliau belajar di Mekah dan berguru kepada Syekh Khalil bin Khalil. Setelah itu, kembali ke Indonesia dan nyantri ke Kiai Haji Hasim Silawan Panji Sidoarjo, Kiai Haji Hasim As'ari Jombang, Kiai Haji Nawawi, dan Kiai Haji Abdul Jalil Sidogiri. Di tahun 1941, beliau kembali ke Mekah dan berguru kepada Syekh Umar Hamdun, Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, Syekh Maghribi, Syekh Husain Mas'ad, Syekh Ali Maliki, dan Syekh Zainuddin Al-Baweani yang lebih muda darinya. Selepas proklamasi kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, beliau kembali ke Bawean dan mendirikan pondok pesantren Nurul Huda di Dusun Pancor di desa Sido Gedung Batu. Beliau juga menjadi komandan Hizbullah Bawean. Beliau wafat pada 25 April 1981. 6. Kiai Haji Subhan bin Kiai Haji Rawi. Beliau lahir di desa Daun, Kecamatan Sangkapura, Bawean, pada tahun 1913 Masehi. Di usia 14 tahun, beliau berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Selama 3 tahun, beliau menuntut ilmu ke Mekah. Beliau menetap di Mekah selama 13 tahun. Guru-gurunya antara lain Syekh Hasan Mas'ad dan Syekh Ali Al-Maliki. Setelah itu, beliau berkelana dari pondok ke pondok yang lainnya. Di tahun 1957, beliau kembali ke Bawean dan mengabdikan dirinya di masyarakat dengan mendirikan pondok pesantren Darussalam di desa Daun. Beliau wafat pada tahun 1978 Masehi. Beginilah penjelasan kali ini dengan tema 6 ulama besar yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Bawean. Dari penjelasan tadi, kalian pahami dan jangan lupa kirimkan surat Al-Fatihah kepada beliau-beliau semua yang telah membawa dampak bagi agama Islam di Pulau Bawean. Jika kalian punya saran, masukan, dan rekomendasi video, kalian langsung saja komen di kolom komentar di channel ini. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini agar channel ini makin populer dan berkembang. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan baik dari penjelasan, data, dan lain sebagainya. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.